Sejarawan Belanda Gary van Klinken suatu hari mengeluhkan langkanya koleksi koran-koran nasional di Perpustakaan Nasional Jakarta. Termasuk soal sangat minimnya dokumentasi mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia. Koran-koran yang mencakup kurun waktu sejak zaman VOC, Hindia Belanda, era kemerdekaan hingga tahun 1950-an dan tahun 1960-an itu menurutnya sulit ditemukan. Selain karena sedikitnya jumlah koleksi yang tersimpan, arsip koran-koran yang ada pun kondisi umumnya sudah sangat memprihatinkan dan banyak yang belum didigitalisasi. Arsip-arsip surat kabar yang terbit pada masa lalu merupakan sumber tertulis sejarah yang sangat penting dan diperlukan, bukan hanya oleh para sejarawan, melainkan juga oleh umum termasuk para wartawan. Dalam konteks penelitian historis, surat kabar adalah sumber primer yang memungkinkan peneliti dapat sedekat mungkin bersentuhan dengan peristiwa yang sedang diteliti. Dengan sumber primer, sejarawan dapat terbantu untuk memahami masa lalu dan menggunakannya sebagai bukti sejarah. Karena itu, di kalangan sejarawan berlaku ungkapan, "When newspaper archives crumble, history dies." Ketika arsip surat kabar hancur, sejarah mati. Salah satu kelangkaan terjadi pada dokumen mengenai pelaksanaan pemilu tahun 1955. Dokumen berupa surat kabar mengenai pesta demokrasi yang penyelenggaraannya disebut-sebut paling demokratis ini ternyata sangat minim, sehingga memunculkan dugaan mungkin sengaja digelapkan oleh rezim Orde Baru. Pada era tahun 1955, hampir semua surat kabar berafiliasi dengan partai politik. Seperti surat kabar Duta Masyarakat berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Surat kabar Pedoman Pimpinan Rosihan Anwar berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia. Surat kabar Suluh Indonesia berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia. Sementara itu, Harian Abadi diterbitkan oleh Partai Masyumi dan Harian Rakyat sebagai media resmi Partai Komunis Indonesia. Kalaupun tidak resmi berafiliasi, ada pula surat kabar lokal yang memiliki hubungan sangat dekat dengan partai politik. Kini, di era digitalisasi, kelangkaan dokumen primer telah mampu diatasi, sehingga resiko berupa kerusakan fisik dokumen, terutama berkaitan dengan kronik pemilu, dapat disimpan dan dikelola secara baik serta aman. Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI telah dengan sendirinya mengambil peran sebagai kronikal pemilu. Organisasi jaringan media online se-Indonesia berbasis digital ini boleh dikatakan merupakan pencatat rangkaian kejadian atau peristiwa pemilu 2024 yang prosesnya kini sedang berlangsung. Peran ini tersirat melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding tentang kepemiluan yang dilakukan antara Jaringan Media Siber Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kerjasama strategis ini penandatanganannya dilakukan langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa di Jakarta pada 1 Agustus 2022. Berkas MOU ini nantinya akan diikuti oleh seluruh konstituen JMSI di seluruh Indonesia.
MOU ini adalah bagian dari keinginan kuat masyarakat pers nasional mengawal pemilu 2024 agar menjadi arena kontestasi gagasan-gagasan besar demi kemajuan bangsa dan negara. Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, juga menaruh harapan besar kepada JMSI agar proaktif mengedukasi masyarakat untuk demokrasi yang semakin kuat. Dan pers menjadi salah satu aktor penting dalam kehidupan, dalam perkembangan demokrasi di sebuah negara dan akan menjadi rujukan. Kalau tadi sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers ya. Sebagai organisasi pers profesional dan akuntabel, JMSI menurutnya harus mengambil peran tersebut pada pemilu 2024 seiring dengan derasnya arus informasi dewasa ini. Salah satu peran yang tersirat itu tentunya adalah sebagai kronikal, pencatat rangkaian peristiwa sejarah, yakni pemilu 2024 melalui pemberitaan-pemberitaan media online yang merupakan konstituen JMSI yang secara otomatis terdokumentasikan secara digital.